Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Live Tribun News edisi Rabu 30 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia-Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rima Anggi inilah Live Tribun News selengkapnya. Kita menuju berita pertama, Tribuners. Rusia dilaporkan secara agresif memburu drone AS di dekat semenanjung Crimea, di mana wilayah tersebut kini tengah difokuskan pasukan Ukraina untuk menyusul kegagalan serangan balasan. Serangan drone seringkali dikoordinasikan dengan serangan rudal terhadap jembatan Crimea, depot bahan bakar, dan unit angkatan darat. Keterlibatan drone Amerika Serikat membuat Rusia secara terpaksa menantang operasinya di dekat Crimea. Hal ini dapat meningkatkan potensi munculnya eskalasi yang tidak terkendali. Rusia menantang pengawasan drone Amerika Serikat yang terlibat begitu nyata dan berulang kali dalam serangan Ukraina. Semua sistem angkatan darat Rusia bersifat mobile, beberapa di antaranya bahkan melebihi yang lain. Sistem AD jarak pendek Thor dan Pensir sangat mobile, Buk dan S-300 cukup mobile. Sistem Thor, Pensir, dan Buk seringkali digunakan untuk melindungi sistem S-300. Mobilitas sistem angkatan darat Rusia mengharuskan pengawasan yang sering, sementara Amerika Serikat diduga menggunakan drone RH-4 dan MH-9 yang keduanya memiliki kemampuan pencitraan radar dan optik untuk memberikan informasi terkini pada menit-menit terakhir tentang lokasi sistem angkatan darat Rusia. Rusia mungkin telah mengambil keputusan untuk menghalangi pengintaian drone semacam itu dengan dalih melindungi wilayah udaranya. Rusia menganggap AS telah berpartisipasi dalam konflik Ukraina sejak tahun 2014. Sebagian besar keterlibatan AS dilakukan secara langsung, tetapi beberapa partisipasi dilakukan melalui negara-negara bawahan proksi di NATO, termasuk negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, dan Jerman. Klaim ajudan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan Barat mendukung Kiev menghancurkan apapun yang berbau orang Rusia kini menuai kecaman dari pihak Moskow. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev langsung naik pitam dengan menyebut bahwa upaya itu akan meningkatkan perang habis-habisan antara Moskow dan NATO. Tanggapan tersebut disampaikan Medvedev melalui saluran Telegramnya pada Selasa 29 Agustus. Medvedev menegaskan bahwa jika kalimat tersebut benar, maka ini merupakan bukti nyata yang signifikan secara hukum atas keterlibatan Barat dalam perang Rusia di Ukraina. Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia itu menyatakan bahwa hal ini menjadi alasan yang masuk akal untuk membenarkan perang yang dilakukan oleh Moskow terhadap negara-negara NATO. Medvedev kemudian memperingatkan bahwa prediksi kiamat semakin dekat. Diberitakan sebelumnya, ajudan Zelensky, Mikhail Podolyak, menyatakan bahwa Barat semakin mendukung semua tindakan yang dianggap perlu oleh Kiev dalam perjuangannya melawan Moskow. Ia pun membicarakan serangan di Crimea pada tahun lalu. Podolyak pun berjanji akan meningkatkan serangan jauh di dalam wilayah Rusia dengan drone samaran. Kiev tidak secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan drone kamikaze yang rutin terjadi di Moskow dan kota-kota Rusia lainnya. Diketahui Medvedev telah berulang kali memperingatkan Barat dan Ukraina tentang resiko kiamat nuklir. Ancaman itu buntut pasukan senjata dari Barat untuk melawan Rusia. Pada 24 Mei lalu ia memperingatkan bahwa semakin merusak jenis persenjataan yang dipasok Barat ke Ukraina, maka semakin tinggi resiko terjadinya kiamat nuklir. Rusia memang diketahui memiliki senjata nuklir lebih banyak dari negara manapun. Mereka juga telah berulang kali mengatakan bahwa Barat terlibat dalam perang proksi dengan Rusia melalui Ukraina yang dapat meningkatkan menjadi konflik yang jauh lebih besar. Selama invasi Rusia, pasukan Kiev dilaporkan telah menembakkan sekitar 2 juta peluru artileri. Seorang komentator kebijakan luar negeri terkemuka, David Ignatius, menilai hal itu hanya akan menghabiskan persediaan senjata Barat. Pentagon percaya bahwa para komandan Ukraina perlu menghindari pemborosan amunisi dan mengubah taktik artileri mereka.
Dengan cara menembakkan artileri hanya pada sasaran yang paling penting, ia mengklaim AS dan sekutunya semakin frustasi terhadap Kiev atas kegagalan yang semakin signifikan selama serangan balasan musim panas. Dalam serangan tersebut, negara barat langsung melakukan peninjauan hingga bisa dijadikan pelajaran selama perang tersebut. Ignatius pun mengatakan negara barat telah mendesak para komandan Ukraina untuk lebih memprioritaskan target. Selain itu, komandan Ukraina diminta memusatkan pasukan di titik-titik terobosan sepanjang garis depan. Hal itu dikarenakan negara barat khawatir Kiev telah menyia-nyiakan tembakan artileri dengan meniru taktik era Soviet. Kondisi ini membuat sekutu Ukraina mengalami kekurangan bahan mentah khususnya TNT. Sedangkan negara barat harus terus mengirim persenjataan dan amunisi ke Ukraina. Ignatius pun menyebut perang Rusia dan Ukraina tidak akan berhenti dalam waktu dekat, sebaliknya perang tersebut akan berlangsung hingga tahun 2024. Pejabat tinggi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dilaporkan telah tiba di Belarus pada Selasa 29 Agustus. Mereka datang ke Belarus untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan pasukan reaksi cepat CSTO Interaction 2023. Latihan ini akan berlangsung di Belarus selama 6 hari mulai pada 1 September mendatang. Lebih dari 2.500 personel militer akan ambil bagian dalam pelatihan ini, di mana sekitar 300 di antaranya berasal dari Rusia. Pusat Media Militer Belarus mencatat beberapa latihan akan diadakan di Belarus pada waktu yang sama, di antaranya pencarian dengan pasukan intelijen, eselon dengan pasukan logistis, barir dengan CBRN gabungan untuk unit pendukung medis, dan Skelia untuk unit-unit Kementerian Situasi Darat. Menurut pengamat Belarusia, ini adalah eselon kedua Angkatan Bersenjata Rusia yang tiba di Brest untuk berpartisipasi dalam latihan tersebut. Yang pertama tiba pada malam hari tanggal 18 Agustus. Komandan Pasukan Gabungan Angkatan Bersenjata Ukraina, Serhiy Nayev, mengatakan bahwa komponen darat Rusia telah sepenuhnya ditarik dari Belarus. Tetapi sejumlah latihan CSTO direncanakan pada bulan September di Belarus yang dapat digunakan untuk melegitimasi penumpukan kehadiran militer. Menurut pengamat Belarusia, sejak awal Juli, kem-kem lapangan Angkatan Bersenjata Rusia telah dilikuidasi di tempat pelatihan, yakni Obus Lesnovsky, Lepelsky, dan Osipovitsky. Tetapi militer Rusia terus ditempatkan di lapangan terbang Mozir atau Bokov dan Zyabrivka di Pusat Teknis Radio Baranovichi, serta di Pusat Komunikasi Vileika ke-43. Saat ini, Belaruski Gayun memperkirakan jumlah pasukan Angkatan Bersenjata Rusia di lokasi di atas mencapai sekitar 2.000 orang. Kementerian Luar Negeri Ukraina mengecam pernyataan Paus Fransiskus tentang kehebatan Rusia. Pidato Paus tersebut disampaikan dalam pertemuan pemuda Katolik seluruh Rusia pada Jumat lalu. Dalam pidatonya, Fransiskus mencatat bahwa Rusia terkenal dengan budaya dan kemanusiaannya. Pidato Paus menyebabkan protes keras dari pihak Kiev. Perwakilan resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, dalam pernyataannya, dia berbicara kata-kata kasar dengan menyebutnya sebagai propaganda imperialis. Sebelumnya, perwakilan Ukraina telah mengkritik isi pidato Paus. Secara khusus, Kiev tidak menyukai kata-kata Fransiskus tentang penyebab krisis Ukraina. Menurut pendapatnya, tindakan NATO di dekat perbatasan Rusia merupakan pendorong dimulainya operasi militer di Ukraina. Sebagaimana diketahui, serangan Rusia di Ukraina semakin menggila. Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 29 Agustus mengatakan bahwa Moskow telah mengerahkan 2 jet tempur untuk menangkal 2 drone pengintai Amerika Serikat yang terbang di atas Laut Hitam dekat Crimea. Secara terpisah, kantor berita pemerintah Rusia, TASS, mengatakan sistem pertahanan udara menembak jatuh 2 drone di Crimea. Pertahanan udara Rusia menghancurkan sebuah drone yang mendekati Moskow dan 2 lainnya di dekat perbatasan Ukraina. Pesawat berawak yang dekat di Moskow memicu penghentian sementara penerbangan di bandara setempat.
Komisaris Uni Eropa menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menjadi anggota NATO di tengah konflik yang sedang bergulir. Demikian disampaikan Thierry Breton pada Senin 28 Agustus. Ia menyatakan jika Ukraina bergabung ke aliansi, maka semua negara anggota akan ikut serta dalam konflik. Hal itu tertuang dalam pasal 5 Perjanjian Atlantik Utara yang mengatur pertahanan kolektif semua anggota. Pernyataan ini hanya pernah diajukan satu kali, yaitu oleh Amerika Serikat setelah serangan teroris 11 September 2001 yang dilakukan oleh jaringan teroris Al-Qaeda. Breton menambahkan bahwa Ukraina memahami hal ini meskipun Kiev baru-baru ini mengkritik aliansi tersebut karena ragu-ragu dan lambat dalam mengambil tindakan. Diketahui sebelumnya negara-negara NATO telah berulang kali menegaskan bahwa perubahan serius harus terjadi di Ukraina sebelum Ukraina dipertimbangkan menjadi anggota NATO. Meskipun Uni Eropa bukan merupakan sebuah aliansi, blok politik ekonomi ini mempertahankan standar keanggotaan yang serupa dengan NATO, termasuk berfungsinya sistem demokrasi, upaya untuk mengekang korupsi dan suap, dan tidak adanya konflik internal di dalam negaranya. Sebaliknya, Washington dilaporkan semakin melontarkan gagasan perjanjian seperti Israel dan Kiev, dengan memberikan pilihan pertama persenjataan canggih buatan AS dan pelatihan bilateral ekstensif serta kerjasama industri di bidang militer. Namun tidak sampai pada pengaturan keamanan kolektif yang tertulis, meskipun ada kesadaran akan resiko perang terbuka dengan Rusia jika Ukraina dijadikan sekutu resmi. Negara-negara NATO terus menyalurkan senjata ke angkatan bersenjata Ukraina yang secara efektif mengubahnya menjadi kekuatan proksi untuk melawan Rusia. Demikian informasi kali ini, saya Rimanggi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!